uang logam itu ya anak kecil jangan diberikan mainan-mainan uang logam itu kan resiko biasanya dimasukkan ke dalam mulut lalu tidak sengaja tertelan. Akhirnya segala sesuatu ya Dok ya. Segala masukin semua. ke mulut. Itu alhamdulillah 100% bisa diambil. 100% bisa diambil ya Dok ya. Tanpa mengalami pembedahan lanjutan. Jadi ya efektivitasnya ya sekitar 99%. Insya Allah bisa diambil. Rumah sakit besar semestinya ada alatnya supaya semua pasien bisa ditangani di daerah. Ditangani. Kita di Rumah Sakit Umsam Harapan Anda sudah punya fasilitasnya Dok? Alhamdulillah sudah punya ya Dok ya. Jadi aman lah untuk pasien-pasien dari Tegal, Slawi, Pemalang, Brebes, sekitarnya ya Dok ya. Bisa dikerjakan di RSI Harapan Anda. Bisa dikerjakan di sini. Sudah punya alat rigid esofagoskopi gitu. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat harapan Anda, jumpa lagi dengan saya Trifani Arlita dalam program Acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Teman-teman, kali ini kita mau membahas tentang rigid esofagoskopi. Katanya sih ini tindakan untuk mengatasi kasus yang unik nih. Kasus seperti apa? Sudah bersama saya ahlinya, Dr. Fahmi Novel, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala, dan leher. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Dokter, rigid esofagoskopi itu apa dok? Ya, jadi rigid esofagoskopi itu adalah suatu prosedur medis yang bertujuan untuk pengambilan benda asing di dalam kerongkongan menggunakan alat khusus. Oh, fungsinya untuk mengambil benda asing. Untuk mengambil benda asing, berbagai macam benda asing. Berbagai macam benda asing. Biasanya berarti yang tertelan ya dok ya? Benda asing yang tertelan secara tidak sengaja. Biasanya pada anak-anak atau pada lansia. Oh, biasanya apa aja nih dok? Contoh kasusnya dok yang paling sering kalau pada anak-anak itu koin, lalu mainan-mainan kecil, lalu ada jarum pentul, peneliti, dan lain-lain, masih banyak. Kalau pada lansia itu biasanya gigi palsu, daging atau koyor yang tidak terkunyah sempurna. Yang susah dikunyah ya dok ya. Orang tua kan kadang-kadang tergesa-gesa akhirnya tertelan. Pengen cepet-cepet akhirnya tertelan. Nah ini juga peringatan juga buat teman-teman semua ya. Mungkin yang jadi ibu-ibu orang tua juga memperhatikan lingkungan anaknya. Karena sering ya dok, mungkin ya dok? Sering, kalau pada anak-anak sering. Terutama anak-anak di bawah 5 tahun ya. Itu kan sering fase oral, dia sering mainan. Segala macam dimasukkan ya dok ya. Iya betul sekali. Secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja tertelan, bikin panik ya dok ya. Prosedurnya sendiri tuh gimana dok? Proses pengambilannya? Untuk prosesnya, jadi bila sudah didiagnosis dengan benda asing di dalam kerongkongan, kita sebelumnya melakukan pemeriksaan ronsen dulu, ronsen dada dan ronsen leher. Bila sudah terdiagnosis, maka pasien harus puasa. Otomatis kan memang karena tertelan kan dia nggak bisa makan gitu ya, sakit ya, makanya dia secara otomatis sudah puasa. Lalu setelah dipuasakan atau sudah puasa sekitar 6 jam, kita prosedurnya menggunakan bius umum. Jadi pasiennya ini dibius, tidur, lalu kita lakukan tindakan esofagoskopi dan kita ambil benda asingnya. Biasanya prosesnya berapa lama itu dok? Ya sekitar 5-10 menit, tergantung kesulitan. Kalau benda asingnya semakin dalam, biasanya sampai 15 menit, 20 menit. Tapi kalau benda asingnya masih di atas, yaitu sekitar 5-10 menit sudah selesai. Tapi itu termasuk cepat sih ya dok ya? Termasuk cepat ya, dan tidak memerlukan tindakan pembedahan. Jadi tanpa pembedahan. Berarti ini minimal? Tidak pakai pembedahan ya, cuma di bius umum supaya pasiennya tidak sakit, lebih mudah melakukan. Iya dok. Nah biasanya tindakan itu sifatnya darurat atau bisa direncanakan gitu dok? Kalau anaknya posisi sudah puasa, sudah makan minum, kita bisa langsung lakukan, bisa secara emergensi kita lakukan. Tapi kalau anaknya masih baru makan beberapa jam yang lalu, kita bisa kita elektifkan, jadi bisa direncanakan. Tergantung kondisi juga mungkin dok ya? Ya, tergantung makan minum terakhir. Kalau sudah lama, sudah 1 hari ya bisa kita langsung lakukan. Tapi kalau tersedak baru 1 jam 2 jam ya kita
puasakan dulu, dulu. paling nggak 6 jam. Oh, 6 jam. Itu terus segera kita lakukan. Baru dilakukan tindakan. Ini juga mungkin kengerian juga mungkin untuk orang tua, Dok. Mungkin khawatirnya dibedah, dibelek tenggorokan, enggak ya, Dok ya? Enggak. Tanpa pembedahan. Jadi tidak ada pembedahan, tidak ada pembedahan. Minim nyeri ya, Dok ya? Minim nyeri, bahkan tidak nyeri juga. Bahkan tidak nyeri, iya betul, Masya Allah. Dokter, ini aman ya, Dok, untuk semua usia atau bisa dilakukan minimal usia berapa, Dok? Aman. Tindakan ini aman, tidak invasif, bisa untuk segala usia. Dari anak-anak yang sudah mulai masukkan ke mulut, masukkan makanan atau mainan ke mulut, ya dari 1 tahun, 2 tahun, sampai usia lansia. Nggak ada masalah, insya Allah aman. Aman ya, Dok ya. Berapa sih, Dok, tingkat keefektifan si rigid esofagoskopi ini? Selama ini, sama saya waktu pendidikan PPDS itu alhamdulillah 100% bisa diambil. 100% bisa diambil ya, Dok ya. Tanpa mengalami pembedahan lanjutan. Jadi ya efektivitasnya ya sekitar 99%. Insya Allah bisa diambil. Dan maksudnya dia tanpa pembedahan juga insya Allah minim komplikasi ya, Dok ya? Maksudnya merasakan gejala-gejala lain. Kecuali ada beberapa kasus mungkin yang ada sudah lama, ada peradangan, lalu ada contohnya kalau kawat gigi palsu itu kan nancap itu di esofagus, di kerongkongan. Nah, itu waktu pengambilan bisa terjadi luka. Jadi bisa kawat terjadi gigi palsu ketelan. Yang ketelan itu kan ada kawatnya. Oh iya. Nah, itu bisa terjadi luka. Tetapi ya, itu juga hanya sementara. Nanti kan dia bisa sembuh sendiri. Oke, Dok. Dokter, saat menelan benda asing, ada nggak sih, Dok, gejala yang perlu diwaspadai? Kadang mungkin kita nggak ngeh. Jadi kalau ada pasien dengan riwayat tertelan benda asing, itu biasanya anaknya keluhannya pertama dia susah menelan. Susah menelan, lalu berikutnya setelah beberapa hari dia terjadi juga nyeri menelan, terutama di daerah dada. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya anak baru bicara pada orang tuanya. Orang tuanya tanya, ini habis ketelan apa, habis apa? Baru anaknya biasanya ngaku, biasanya uang logam, lalu jepit rambut, seperti itulah mainan kecil-kecil, mainan roda, mobil-mobilan, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit, ya ke UGD dulu, mungkin dikonsulkan ke dokter THT. Jadi bisa langsung masuk ke emergency ya, Dok, itu ya, Dok ya? Bisa, itu termasuk kasus emergensi di bidang THT. Dokter, ini kita jeda dulu ya, Dok ya. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan dulu video berikut ini. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Halo sahabat harapan Anda, kembali lagi di Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit tentang rigid esofagoskopi. Dokter, kira-kira nih, Dok, kasus tertelan benda asing ini tuh sudah, maksudnya seberapa sering sih, Dok, tingkat kejadiannya? Ya, sebenarnya tidak begitu banyak. Penelitian terdahulu di Indonesia itu sekitar 5-7 pasien per tahun tertelan benda asing. 5-7 pasien. Jadi nggak begitu banyak memang angka kejadiannya, tetapi
rumah sakit besar semestinya ada alatnya supaya semua pasien bisa ditangani di Bisa daerah. ditangani. Di kita di Rumah Sakit Umum Harapan Anda sudah punya fasilitasnya, Dok? Alhamdulillah sudah punya ya, Dok ya. Jadi aman lah untuk pasien-pasien dari Tegal, Slawi, Pemalang, Tegal sekitarnya ya, Dok ya. Bisa dikerjakan di RSI Harapan Anda. Bisa dikerjakan di sini, sudah punya alat rigid esofagoskopi gitu. Dokter, ada tips nggak sih, Dok, untuk mencegah terjadinya tertelannya benda asing ini? Karena mungkin bikin panik ya ini, Dok ya. Kalau tips ya biasanya pada anak-anak itu jangan diberikan mainan-mainan yang ada kemungkinan tertelan ya. Jangan diberikan sesuatu yang mungkin anak itu memasukkan ke dalam mulut. Contohnya ya mainan harus sesuai usia. Iya, biasanya ada tulisannya ya, Dok, di mainan ya, Dok ya. Untuk usia 3 sampai 7 tahun, untuk usia 5 tahun ke atas itu ada tulisannya. Itu seperti mainan Lego, mainan itu kan harus sesuai usia. Besar kecilnya juga ya, Dok ya. Lalu untuk uang logam itu ya anak kecil jangan diberikan mainan-mainan uang logam, itu kan resiko biasanya dimasukkan ke dalam mulut lalu tidak sengaja tertelan. Akhirnya segala sesuatu ya, Dok ya. Segala masukin semua. ke mulut. Kadang juga mungkin orang tua juga naruh suka sembarangan. Habis pakai jilbab asal taruh aja. Biasanya kalau yang berupa jarum pentul atau peniti itu biasanya pada anak-anak yang lebih besar, anak-anak SMP. Suka naruh di mulut nih. Oh iya. Benar, jadi digigit sama temannya kagetin, ketelan. Nah, itu sering. Padahal tajam itu bahaya ya, Dok ya. Ya, tajam bisa nancap kan. Makanya biasanya kalau sudah nancap susah lepas, harus diambil. Harus diambil. Nah, untungnya di sini sudah ada. Alhamdulillah, sudah ada. Dokter, apa sih mitos yang sering beredar di masyarakat ini, yang sering beredar di sini ketika seseorang tertelan benda asing? Kadang mungkin ada beberapa tindakan mereka yang mungkin sebenarnya keliru gitu. Iya, jadi kadang mitosnya itu, jadi keluarga pasien itu menunggu di harapannya bisa masuk sendiri, bisa masuk ke bawah. Jadi sudah ketelan, sudah ditunggu dulu, barangkali nanti bisa masuk. Keluar lewat lalu kotoran. Mitosnya lagi dibantu dengan makan nasi yang sering tuh, Dok. Gitu. Iya, nasi panas katanya, Dok. Itu tambah akhirnya nyangkut akhirnya. Malah makin nyangkut, apalagi kalau tajam ya, Dok ya. Iya, malah tidak memberikan hasil apa-apa. Ya, jadi mitosnya itu kadang keluarga tuh menunggu harapannya bisa turun, bisa masuk bisa lagi. Turun, bisa keluar sendiri ya, Dok. Ternyata kalau yang sudah nyangkut ya sudah nyangkut. Karena di dalam esofagus itu ada 4 penyempitan. Penyempitan pertama itu letaknya di pintu masuk ketika masuk ke dalam saluran esofagus, kerongkongan. Di kerongkongan. Penyempitan kedua itu di belakang kartilago tiroid, itu di jakun, orang Jawa bilangnya jakun. Iya. Penyempitan berikutnya di arcus aorta, di pembuluh darah jantung. Oh, bahaya, Dok. Oh ya, itu ada penyempitan. Lalu yang berikutnya di diafragma. Ketika esofagus mau masuk masuk ke itu lambung. Nah, itu ada 4 penyempitan di situ. Itu yang sering terjadi. Biasanya seringnya di penyempitan kedua, di belakang jakun. Jakun. Kalau sudah masuk ke penyempitan 3 itu sudah semakin susah. Makin ke dalam ya, Dok. Makin ke dalam semakin susah. Dikasih nelen nasi juga nggak ngaruh. Iya. Apalagi ditunggu sudah stuck di situ. Khawatirnya malah jadi komplikasi ya, Dok. Akhirnya nanti kalau dibiarin, karena anaknya nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya pasti dehidrasi kan. Pasti dehidrasi, mesti anaknya tambah lemes. Apalagi beberapa kasus kemarin yang saya kerjakan di sini itu sudah 3 hari, sudah 5 hari. Lama ya, Dok? Orang tuanya nggak baru setelah hari ketiga, hari kelima, anaknya sudah lemes. Karena nggak mau makan. Sudah lemes, itu langsung saya kerjakan situ malam. Langsung keambil ya, Dok ya? Ambil, alhamdulillah. Berhasil ya, Dok ya? Alhamdulillah. Ya, berhasil nih, Dokter. Nih, pesan untuk masyarakat nih, Dok. Mengenai penanganan supaya cepat dan tepat bila terjadi kasus-kasus kayak gini. Ya, kalau ada kasus anak-anak yang tersedak atau lansia yang tersedak, segera dibawa ke UGD. Jadi segera dibawa ke
UGD di rumah sakit Harapan Anda. Lalu itu nanti kita akan lakukan prosedur untuk radiologi, kita ronsen. Kalaupun pasien sudah bawa ronsen, kita ronsen ulang. Oh, perlu ronsen ulang ya, Dok, ya? Karena pengen tahu ini sudah turun apa masih di situ. Iya, ya. Biasanya kan ada jeda, Dok, ya. Biasanya ada berapa jam ronsennya, sudah berapa jam, itu kita ronsen ulang. Nanti kalau memang stuck di situ atau masih turun tapi masih di dalam esofagus, kita lakukan emergency situ pengambilan. Langsung pengambilan saat itu juga ya, dokter ya. Gitu. Nah, dokter, buat pasien penonton semua nih, sahabat di rumah yang mungkin perlu konsultasi ke dokter, bisa ketemu dokter di Harapan Anda. Jadwalnya kapan nih, Dok? Kalau saya praktek di RSI Harapan Anda pagi setiap hari jam 9, kalau sore jam 15.30. Jam 15.30. Jadi Dokter Fahmi, teman-teman semua, ada di Rumah Sakit Harapan Anda setiap Senin sampai Sabtu ya, Dok, ya. Pagi jam 9, sore jam 15.30. Baik. Dokter, terima kasih banyak ya, Dokter, ya, atas informasinya ya, Dok, ya, luar biasa sekali. Nanti lain waktu kita podcast ketemu lagi ya, Dok, boleh. Membahas hal lain ya, Dokter, ya. Baik, terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama. Teman-teman semua, sekian podcast kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa kalau ada request tentang tema, bisa komen di section komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.